Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat ibu guru semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga anak-anak ibu guru semua selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini ibu guru akan mengulas kembali materi-materi pelajaran yang sudah pernah diajarkan ibu guru sebelumnya. Sebagai persiapan anak-anak dalam melaksanakan penilaian harian pertama tematik. Tapi sebelum belajar, mari kita awali bersama pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk, angkat kedua tangan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa anak-anak ibu guru semua diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dalam menerima pelajaran hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi-materi yang akan kita pelajari kembali hari ini yaitu yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, matematika dengan KD 3.1, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan dengan teknik meminjam dan dengan teknik menyimpan. Materi yang ketiga yaitu PKN dengan KD 3.1, pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Dan yang keempat, untuk muatan pelajaran SBDP dan PJOK dengan KD 3.1, yaitu tentang pola irama dan gerak dasar lokomotor dan gerak dasar non-lokomotor. Sekarang, anak-anak simak dan perhatikan video tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya nak. Yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib bersyukur atas itu semua. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, yang keenam peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bergerak aktif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lain. Contohnya, berjalan, berlari. Contoh yang kedua, bergerak pasif. Bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, jalan di tempat dan lainnya. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri yang kedua pada makhluk hidup yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida.
tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Ini makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Contoh yang melahirkan ada manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Contoh yang bertelur yaitu ada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah butuh makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup biasanya itu profil manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Selanjutnya, yang kedua, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Oke, sampai di sini paham ya Nak tentang materi pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengulas kembali muatan pelajaran matematika tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan dan juga dengan teknik meminjam. Untuk menyelesaikan soal penjumlahan atau juga pengurangan, itu ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara bersusun panjang dan yang kedua dengan cara bersusun pendek. Nah, yuk sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Anak-anak simak dan perhatikan contoh soal berikut ini. 2.817 ditambah 1.332. Pertama, kita kerjakan soal dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Untuk menjawabnya, tulis kembali setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu, jumlahkan angka sesuai nilai tempatnya. Uraikan satu persatu. 2.817 berarti sama dengan 2.000 ditambah 800 ditambah 10 ditambah 7. Lalu 1.332 sama dengan 1.000 ditambah 300 ditambah 30 ditambah 2. Untuk cara panjang, kita jumlahkan mulai dari angka yang kiri dulu. 2.000 ditambah 1.000, berapa anak-anak? 3.000. Lalu 800 ditambah 300, 1.100.
Lalu 10 ditambah 30, 40. Dan 7 ditambah 2, 9. Oke, tapi masih belum selesai ya nak. Harus diuraikan kembali. 3000 ditambah 1100. Tapi karena 1100 merupakan tempat ratusan, maka harus diuraikan lagi. Jadi menulisnya 1000 ditambah 100. Oke, lalu tulis 40 ditambah 9. Masih belum selesai ya. Sekarang 3000 ditambah 1000 jadinya berapa anak-anak? Oke, 4000. Oke, lalu ditambah 100 ditambah 40 ditambah 9. Maka hasilnya menjadi 4149. Kita kerjakan soal yang sama tapi dengan cara bersusun pendek. Pertama-tama, susun bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan lurus dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan lurus dengan satuan. Jadi kita tulis 2817 ditambah 1332. Oke, tapi yang harus diingat kalau dengan cara bersusun panjang dimulai dari angka yang paling kiri. Sedangkan dengan cara pendek kita mulai mengerjakannya dengan angka yang paling kanan terlebih dahulu atau yang paling belakang, yaitu nilai satuan. Berarti kita mulainya dari 7 ditambah 2 sama dengan 9. Lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Karena yang boleh ditulis hanya satu angka, maka kita tulis angka yang paling kanan juga, yaitu angka 1. Sedangkan angka 1 lainnya kita simpan di tempat penjumlahan untuk yang berikutnya. Lalu 2 ditambah 1 ditambah 1. Satunya dari 1 yang tadi disimpan. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi diperoleh hasil 2817 ditambah 1332 sama dengan 4149. Anak-anak perhatikan lagi contoh soal ibu guru ya. 3349 dikurang 2167 sama dengan, kita kerjakan soal dengan cara bersusun pendek ya. Tulis kembali soalnya. 3349 dikurang 2167. Masih ingat tidak? Kalau mengerjakan dengan bersusun pendek, kita mulai mengerjakannya dari mana? Good job. Kita mulai dengan angka yang paling kanan terlebih dahulu atau yang paling belakang, yaitu nilai satuan. Oke, kita mulai ya. 9 dikurang 7, 2. 4 dikurang 6. Tidak bisa, harus pinjam 1 dari ratusan. Jadi 14. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Oke, lalu 3 dikurang 1. Tapi karena 3 ratusan sudah dipinjam, jadi sisa
sisa 2. Jadinya 2 dikurang 1, kita turunkan 1. Lalu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka diperoleh hasil dari 3.349 dikurang 2.167 sama dengan 1.182. Nah, bagaimana anak-anak untuk pelajaran matematika? Sudah paham semua? Insya Allah sudah paham semua ya. Kita lanjutkan lagi untuk materi kita yang ketiga, yaitu pelajaran PKN tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Selanjutnya, kita akan memahami makna sila Pancasila. Mengapa ya sila Pancasila pertama dilambangkan bintang dan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang tahu? Ayo kita jawab sama-sama ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu, bagaimana kita mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena sila pertama berhubungan dengan Tuhan, maka kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya, bersyukur, berdoa, beribadah, dan lain-lain. Nah, dari beberapa contoh tadi, kita akan mempelajari salah satu contohnya ya, yaitu bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara bersyukur ya? Dengan 2 cara nak kita bersyukur. Yang pertama dengan ucapan. Maksudnya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk berdoa dan ucapan. Contohnya berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar. Lambang sila kedua menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tenggang rasa, menolong orang kesusahan, menengok teman sakit, menghormati perbedaan suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Oke, Soli dan Soliha, sekarang Soli dan Soliha perhatikan materi tentang pola irama dalam lagu ya. Nah, sebelum kita bahas pola irama, mari kita bahas dulu apa ya irama itu. Oke, benar sekali. Irama adalah unsur atau hal penting yang harus ada pada musik, yang bisa membuat sebuah musik itu baik saat didengarkan. Irama juga sering diartikan sebagai pola yang teratur dalam musik. Irama juga akan menunjukkan pengulangan ketukan dalam lagu. Itulah sebabnya irama menjadi salah satu unsur atau hal penting dalam musik. Oke, selanjutnya adalah pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu ada pola irama pendek dan pola irama panjang. Tanda persegi artinya lirik lagu tersebut memiliki pola irama pendek. Sedangkan tanda persegi panjang artinya lirik lagu tersebut memiliki pola irama yang panjang. Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan tentang lagu. Lagu adalah ragam suara yang berirama. Unsur-unsur lagu terdiri dari melodi, irama, syair, dan nada.
Jadi, apabila dalam sebuah lagu terdapat lebih dari satu pola irama, maka bisa disebut pola irama sederhana. Pola irama sederhana adalah pola irama yang tidak jauh berbeda antara baris pertama dengan baris lainnya. Soli dan Soliha, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran PJOK. Oke, Soli dan Soliha, siapa di sini yang suka berolahraga? Pasti Soli Soliha Ibu Guru, insya Allah semuanya rajin berolahraga ya. Alhamdulillah. Nah, Soli dan Soliha, mengapa kita harus berolahraga? Oke, betul sekali. Jadi, olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Jadi, kalau tubuhnya mau sehat, harus banyak berolahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, Soli dan Soliha, sebelum melakukan olahraga, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Mengapa kita harus melakukan pemanasan sebelum olahraga? Karena pemanasan sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita, seperti meningkatkan suhu tubuh, supaya otot-otot tidak kaku, untuk menghindari cedera, dan agar lebih siap dan percaya diri saat olahraga. Oke, Soli dan Soliha, jadi saat pemanasan kita bisa menggunakan gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Ibu Guru akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya lari, lompat, berjalan, dan lainnya. Nah, ternyata gerak lokomotor membantu kaki supaya bisa melangkah dengan benar dan tepat, melatih kecepatan gerak langkah, serta melatih kaki supaya selalu siap menghadapi rangsangan atau sentuhan. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah aktivitas menggerakkan tubuh pada porosnya, tapi tidak terjadi perpindahan tempat. Contoh gerak non-lokomotor yaitu mengayunkan tangan, membungkuk, memutar, dan lainnya. Baik Soli dan Soliha, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan pentingnya nikmat sehat. Salah satu cara mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaga nikmat itu sendiri. Baik, sekian materi yang Ibu Guru berikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Soli dan Soliha. Sebelum Ibu Guru tutup, Ibu Guru pastikan Soli dan Soliha tetap menjaga sholat 5 waktunya, rajin membantu ayah dan bunda, serta jangan lupa untuk mengaji dan murojaah. Terima kasih, Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.